Salam kerahiman. Hari ini 11 Maret kita akan baca dari 1142, 1148. Tetap ya bicara tentang belas kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1142. 4 Juni. Hari ini adalah pesta hati Yesus yang Maha Kudus. Dalam Misa Kudus, aku dianugerahi pengenalan tentang hati Yesus, tentang hakikat api cinta yang mengobarkan hati Yesus, dan tentang hati Yesus sebagai suatu lautan kerahiman. Kemudian, aku mendengar suatu suara. Hai Rasul kerahimanku, beritakanlah kepada seluruh dunia kerahimanku yang tak terhingga. Jangan berkecil hati karena kesulitan-kesulitan yang engkau hadapi dalam memberitakan kerahimanku. Kesulitan-kesulitan yang menyebabkan hatimu sedemikian pedih ini memang diperlukan sebagai sarana pengudusanmu dan sebagai bukti bahwa karya ini adalah karyaku. Putriku, cermatlah dalam menulis setiap kalimat yang kukatakan kepadamu mengenai kerahimanku, sebab kata-kataku ini dimaksudkan untuk banyak jiwa yang akan memetik manfaat darinya. 1148, 20 Juni 1937. Kita paling menyerupai Allah ketika kita mengampuni sesama kita. Allah adalah kasih, kebaikan, dan kerahiman. Setiap jiwa, khususnya jiwa setiap religius, hendaknya memancarkan kerahimanku. Hatiku melimpahkan kemurahan dan kerahiman kepada semua orang. Hati mempelaiku harus menyerupai hatiku. Dari hatinya harus membual suatu mata air kerahimanku bagi jiwa-jiwa. Kalau tidak, aku tidak akan mengakui dia. Kita akan baca bersama-sama ya. Hari ini dikatakan itu terjadi pada tanggal 4 Juni. Adalah pesta hati Yesus yang Maha Kudus. Dalam misa. Jadi, Suster Faustina mengajarkan kita juga kalau ada perayaan-perayaan dalam gereja, kita juga kalau bisa hadir dalam perayaan Ekaristi tersebut. Bukan hanya hari Minggu atau hanya Paskah dan Natal. Aku dianugerahi pengenalan tentang hati Yesus. Yesus memberikan satu informasi, satu masukan, satu pencerahan kepada Suster Faustina tentang hatinya Yesus. Hatinya yang bagaimana? Api cinta yang mengobarkan hatinya. Jadi di dalam hati Yesus ada api cinta yang berkobar-kobar. Dan juga tentang hati Yesus sebagai satu lautan kerahiman. Dikatakan oleh Yesus, hai Rasul kerahimanku, beritakanlah kepada seluruh dunia kerahimanku yang tak terhingga. Hal ini terus-menerus diulang-ulang oleh Yesus karena ini sesuatu yang penting. Beritakanlah, wartakanlah, maklumkanlah tentang kerahiman Tuhan yang tidak terhingga dan bukan hanya untuk lingkup lokal, tapi ke seluruh dunia. Karena memang Yesus ingin semua orang merasakan kerahimannya. Dijadikan rasul kerahiman ilahi untuk seluruh dunia. Begitu pula dengan kita. Dengan sarana yang ada sekarang, kita bisa merasul, kita bisa mewartakan, kita bisa memberitakan tentang kerahiman Tuhan sampai ke seluruh dunia. Dikatakan lebih lanjut oleh Yesus, jangan berkecil hati karena kesulitan-kesulitan. Sudah kasih tahu di awal bahwa kita akan berhadapan dengan kesulitan-kesulitan. Jadi bukan berarti kita melaksanakan perintah Tuhan terus semua Tuhan buka jalan. Lurus, gampang, mudah, simple. Enggak. Di awal Yesus sudah katakan,
Jangan kecil hati kalau ada kesulitan-kesulitan, artinya akan ada kesulitan. Tapi justru Yesus mau kasih tahu, jangan kecil hati, jangan patah semangat, jangan putus asa, jangan berhenti di tengah jalan, jangan lari dari pertempuran. Kesulitan-kesulitan itu, kenapa Yesus katakan ada kesulitan-kesulitan? Karena biasanya tugas dari Tuhan itu ditentang oleh manusia. Contoh, Yesus katakan, kalau pipimu yang kanan ditampar, kasih juga yang kiri. Dunia nggak bisa terima hal tersebut. Ampuni orang berapa kali? 70 kali 7 kali. Nggak bisa Tuhan, saya cuma bisa ampuni 2 kali, 3 kali. Ada ego, ada perasaan, ada kemarahan. Jadi kita udah tahu ya, untuk melaksanakan tugas-tugas dari Tuhan, biasanya ditentang oleh sekeliling, ditentang oleh manusia lain. Ini yang disebut sebagai kesulitan. Dan kebaikan tidak pernah dicapai dengan mudah dan lancar. Contoh lagi, Yesus minta Suster Faustina masuk ke biara menjadi biarawati. Mudah? Enggak mudah. Pertama, ditentang oleh orang tuanya. Kedua, setelah dia sampai di Warsawa, dia mau masuk menjadi biarawati, masuk ke biara, ditolak terus. Karena penampilannya enggak meyakinkan, karena bajunya lusuh, karena dia seorang pembantu, karena dia pendidikannya rendah, karena dia kurus. Banyak tantangannya, banyak kesulitan yang dihadapi. Tapi Yesus sudah bilang, jangan takut, jangan berkecil hati. Kalau karyanya ini karya mengenai kebaikan Tuhan ya, karya yang bertujuan saleh dan karya demi orang lain umumnya ditentang oleh dunia. Kalau kita mau berbuat baik pada orang lain, kita mau memberikan sesuatu yang baik untuk orang lain, biasanya ditentang. Karena dalam dunia terjadi hukum memberi menerima, memberi menerima. Ya, hal seperti ini. Ini yang dikatakan oleh Yesus, jangan berkecil hati karena ada kesulitan-kesulitan yang engkau hadapi dalam memberitakan kerahiman ilahi. Mungkin kita dibilangin bodoh, mungkin kita dibilangin penakut. Kenapa? Dia salah harusnya berani hukum, kenapa diampuni? Nah, hal-hal seperti itu ya bisa terjadi. Kesulitan-kesulitan yang menyebabkan hatimu pedih ini memang diperlukan. Ternyata kesulitan-kesulitan itu dalam tanda kutip Tuhan izinkan terjadi karena diperlukan oleh kita sebagai sarana untuk kita menjadi kudus. Dan sebagai bukti bahwa karya ini karyaku. Kalau hal-hal sederhana, nggak kerasa karyanya Tuhan. Tapi kalau sesuatu yang sepertinya sudah tidak mungkin lagi dilakukan, minta kekuatan dari Tuhan dan akhirnya kita mampu melakukannya, itu terbukti itu karya Tuhan. Contoh ya, ada satu ibu sharing sama saya bahwa dia ada relasi yang kurang baik dengan suaminya. Tapi ya pasti kalau lagi nggak senang sama suami ya yang ada di pikiran, yang kelihatan adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek tentang suaminya ya. Tapi saya katakan pada dia bahwa dalam pernikahan itu kamu sudah disatukan oleh Tuhan. Terima suami kamu apa adanya dengan segala kekurangannya juga termasuk keluarganya. Nah, melalui peristiwa ini dia mengandalkan Tuhan, dia berserah pada Tuhan, dia mencari pencerahan dari Tuhan. Dan akhirnya dia menyimpulkan, oke, saya yang harus ngalah. Saya yang harus belajar rendah hati, saya yang harus belajar sabar untuk bisa punya tetap relasi yang baik dengan suaminya. Ini proses pengudusan. Jadi kesulitan-kesulitan itu memang kita butuhkan untuk menjadi proses sarana kita menjadi lebih baik, lebih kudus. Dan menjadi bukti bahwa ini karya Tuhan. Karena kalau maunya sendiri, egonya sendiri, perasaan, kemarahan, dendam, pikirannya sendiri, pasti dia akan kalah, akan gagal. Tapi dengan dia bisa mengatasi hal tersebut, ini sudah jelas terbukti ada campur tangan Tuhan. Dikatakan lebih lanjut oleh Yesus, cermatlah dalam menulis. Menulis setiap kalimat yang kukatakan kepadamu.
mengenai kerahimanku. Sebab kata-kataku ini dimaksudkan untuk banyak jiwa yang akan memetik manfaat darinya. Jadi jelas buku diary Suster Faustina bukan hanya untuk Faustina aja, tapi melalui percakapan antara Yesus dan Faustina, Yesus ingin ini ditulis dengan cermat untuk banyak jiwa yang akan memetik manfaat. Jadi memang diary ini dikhususkan buat kita semua untuk bisa memetik manfaat dari apa yang sudah terjadi antara Yesus dan Suster Faustina. 1148 dikatakan oleh Suster Faustina, kita paling menyerupai Allah ketika kita mengampuni sesama kita. Pada saat Bapak Ibu bisa mengampuni sesama kita, maka itulah sifat kita, posisi kita, status kita yang paling menyerupai Allah. Karena memang Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih, Allah begitu besar kerahimannya, enggak pernah hitung-hitungan. Allah adalah kasih, Allah adalah kebaikan, Allah adalah kerahiman. Jadi setiap jiwa, khususnya jiwa setiap religius, ini yang dikatakan oleh Yesus dengan serius kepada Suster Faustina. Setiap jiwa, khususnya jiwa religius, kita langsung ingat para imam, kaum biarawan, biarawati, uskup, kardinal, bahkan juga Bapak Paus. Hendaknya memancarkan kerahimanku. Itu yang menjadi harapannya Yesus. Memancarkan kerahimannya Tuhan. Ini menjadi PR kita semua sebagai awam untuk banyak berdoa buat mereka supaya mereka bisa membuka diri, membuka hatinya, dan fokusnya adalah apa yang dilakukan itu memancarkan kerahimannya Tuhan. Hatiku melimpahkan kemurahan dan kerahiman pada semua orang. Pada kita juga Tuhan memberikan kemurahan dan kerahiman. Hati mempelaiku harus menyerupai hatiku. Dari hatinya harus membual mata air kerahiman bagi jiwa-jiwa. Jadi kalau kita semakin dekat relasinya dengan Tuhan, dan di sana Yesus katakan menjadi mempelaiku, maka dari hati kita itu harus membual, harus keluar. Kalau ini gelas penuh dengan air, di bawahnya ada sumber air, air itu keluar terus, membual, melimpah. Itu yang diharapkan oleh Yesus sebagai mata air kerahiman bagi jiwa-jiwa. Jadi yang keluar dari hati kita itu adalah hanya kerahiman, bukan hal yang lain, dan itu diperuntukkan bagi jiwa-jiwa. Kalau tidak, ini yang Yesus katakan, aku tidak akan mengakui dia. Kalau kita enggak lakukan itu, maka Yesus katakan dia enggak akan mengakui orang tersebut. Kayak di firman Tuhan ya. Dia bilang, Tuhan, saya kan dalam hidup saya selalu menyebut Engkau. Tuhan, Tuhan, saya berdoa padamu, saya khotbah, saya cerita tentang Engkau. Yesus bilang, siapa kamu, saya enggak kenal. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Dikatakan oleh Yesus bagi jiwa-jiwa. Siapa aja yang dimaksud? Ya. Semuanya. Dan kalau kita mau lebih jelas jiwa-jiwa mana aja, kita tahu dalam novena kerahiman ilahi. Yesus sudah membagi jiwa-jiwa itu dalam kelompok-kelompok tertentu sebanyak 9 kelompok. Jiwa orang berdosa, jiwa kaum religius, jiwa orang-orang yang saleh dan setia, jiwa yang belum kenal Tuhan, jiwa orang tersesat, jiwa orang yang rendah hati, orang yang suam-suam kuku, orang yang ada di purgatorium, orang yang memuliakan kerahiman Tuhan secara khusus. Jadi sudah ada kelompok-kelompoknya. Nah itu mari kita doakan mereka-mereka semua, dan karena mereka-mereka semua butuh kerahiman Tuhan. Apa yang terjadi kalau manusia kita menyerupai Allah? Tadi disebutkan di awal oleh Suster Faustina, kalau kita mengampuni sesama kita. Jadi bukan karena bisa berbahasa roh, bukan karena bisa mengerti bahasa roh, atau bukan karena pelayanan yang luar biasa, yang heboh ya, tapi
Dikatakan oleh Suster Faustina, kita menyerupai Allah kalau kita bisa mengampuni sesama kita. Maka dia akan jadi mempelainya Tuhan yang terus menerus merindukan untuk terus bersatu dengan Tuhan. Dan karena bersatu dengan Tuhan, otomatis kita bisa menjadi mata air kerahiman buat orang-orang di sekeliling kita. Tindakan yang paling kecil dari mempelaiku memiliki makna yang tiada tara. Itu ada di 534. Disebutkan oleh Yesus, kalau engkau menjadi mempelaiku, tindakan yang paling kecil pun akan punya makna yang luar biasa. Yang selalu memancarkan belas kasih. Untuk hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu untuk mari berlomba untuk jadi mempelainya. Dengan kita lakukan perbuatan belas kasih, yaitu mengampuni sesama kita. Coba kita refleksi, ada nggak orang-orang yang sampai hari ini belum kita ampuni? Coba diingat-ingat, dilihat lagi file kita, masa lalu kita. Semoga kalau menemukan orang yang belum kita bisa ampuni, pada saat ini berdoa pada Tuhan supaya Bapak Ibu kita semua bisa mulai belajar mengampuni dia supaya kita menjadi serupa dengan Allah. Itu aja. Terima kasih atas kebersamaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat
atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.